dengan V0 kuadrat plus minus 2A dikali S-nya. Nah, A-nya kan kayak kita ganti G, S-nya. Nah, S-nya kalau misalkan gerak jatuh bebas, nah ini di sini S itu adalah ketinggian gitu. Jadi berapa ketinggiannya? Ini diganti 2GH. Nah, balik lagi V0-nya sama dengan 0, jadi VT kuadrat itu sama dengan 2GH gitu. Nah, ini kayak di sini nggak ditulis ya. Oke. Nah, di sini karena ketemu 2GH, nah hanya ini sama dengan berapa? Hanya adalah yang ini ya, sorry. Yang ketiga. Hanya ketemu setengah GT kuadrat. Ini hanya diubah gitu loh. Oke, kita hapus dulu. Sorry. Kita tulis di sini ya, Flori. 1, biar sama-sama yang atas, ini nomor 3. Yang nomor 2, ini diperoleh dari yang tadi, S-nya. S-nya kan kita ganti jadi H ya. H sama dengan apa? S sama dengan V0T plus minus setengah AT kuadrat, GT kuadrat. Nah, V0-nya sama dengan 0, maka hanya tinggal setengah GT kuadrat. Nah, ini yang nomor 2, asalnya dari sini. Nah, T-nya, ya ini kan sama, ini diperoleh dari sini kan, pindah ruas. T-nya, jadi kan ini kalau kita tulis lagi bawahnya H sama dengan H, ini pindah 2GH sama dengan T kuadrat gini. Nah, T-nya kuadrat berarti kan akar ya, kebalikannya akar 2GH. Nah, nggak kebalik nih, 2H, sorry. H per G. G-nya di atas. 2H per G, jadi T-nya akar 2H per G. Sudah. Oke. Ada yang tanyain nggak dari sini? Nggak ada, Kak. Oke, kalau nggak ada, lanjut ke gerak vertikal ke bawah. Nah, bedanya antara gerak jatuh bebas sama gerak vertikal ke atas itu hanya kecepatan awalnya. Kalau tadi kan gerak jatuh bebas kecepatan awalnya 0. Kalau ini tidak sama dengan 0, jadi ada kecepatannya. Misalkan contohnya tuh kalau mau apa ya, lempar barang gitu. Biasanya tuh kalau di soal-soal fisika, misalkan sebuah pesawat tempur melemparkan peluru kayak gitu. Nah, kalau ini misalkan di kehidupan ya kayak kita mau lempar barang, kecepatan awalnya berapa nih? 10 meter per sekon gitu. Nah, jadi ada yang namanya kecepatan awalnya. Jadi percepatannya tetap. Nah, balik lagi tadi, karena gerak vertikal tuh kan maksudnya ke atas ya. Apa sih namanya? Posisinya tuh atas bawah gitu. Jadi benda selalu bergerak ke bawah. Oke, di sini vertikal ke bawah, jadi dia pasti bergeraknya ke bawah. Karena ke bawah, balik lagi tadi ke percepatan gravitasi. Kalau gravitasi berarti positif. Kemudian rumusnya, sebenarnya ini sama kan kayak rumusnya GLBB tadi. Ini justru nggak diubah, cuma diganti A-nya diganti G, tetap positif. Kemudian S-nya, jarak yang ditempuh benda, itu sama dengan kenapa sih? Oke, S-nya itu sama dengan H. Oke. Udah itu aja, Flori, kalau gerak vertikal ke bawah. Rumusnya sama kayak GLBB. Oke, ada ditanyain nggak yang ini? Nggak ada, Kak.
Yang terakhir gerak vertikal ke atas. Nah, kalau vertikal ke atas itu berarti contohnya kayak bola yang dilempar gitu ya. Nah, kalau bola yang dilempar punya kecepatan awal V0 berapa, kemudian di titik tertinggi berapa nih kecepatannya kayak gitu. Nah, karena posisinya melawan gravitasi di sini, makanya dia bernilai negatif. Terus dia punya kecepatan awal. Arah vertikal ke atas ditetapkan sebagai arah positif dalam setiap kedudukan atau posisi benda mengalami percepatan tetap. Nah, percepatan yang digunakan sama kayak tadi. Kalau misalkan bendanya itu vertikal ya, jadi yang dipakai itu percepatan gravitasi.